Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Xuan Hua berkata dengan dingin, Hong Yang, kamu masih mengenaliku. Anda harus menjadi Tuan Chun, kami baru saja berpisah di kota Bulan Merah, dan kami bertemu lagi begitu cepat. Yi, Tuan Yi Chun sebenarnya tidak mati dalam bencana kota Bulan Merah, ini benar-benar keajaiban. Yun Xiao juga muncul dalam sekejap, menatap Fu Yi Chun dengan senyum di matanya. Fu Yi Chun merasakan dunia berputar di sekelilingnya, dan tubuhnya bergetar hebat. Karena selain Xuan Hua dan Yun Xiao, dia juga melihat Ning Kewei, Ning Qiyun, tiga lelaki tua, Liu Feiyan, Qiu Muji, Luo Tian, dan yang lainnya berjalan keluar satu persatu. Demikian pula, hati kaca Hong Yang hancur berkeping-keping, ketika dia melihat Luo Tian keluar, pertahanan batinnya runtuh seketika, dan dia berlutut di tempat dengan celepuk. Ah, Tuan, dua Tuan, ada apa? Komandan Kompi terkejut dan buru-buru maju untuk membantu Hong Yang berdiri. Ledakan. Fu Yi Chun segera menamparkan wajahnya dan berteriak histeris, bajingan kecil terkutuk. Orang macam apa yang telah Anda singgung perasaan? Kamu telah menyebabkan kematian tuanmu. Tubuh Komandan Kompi terbalik belasan kali di udara, dan giginya jatuh ke tanah, tamparan ini tanpa ampun, dan darah berceceran di udara. Fu Yi Chun tidak berani menunjukkan belas kasihan, setelah pukulan telapak tangan, dia buru-buru maju dan membungkuk, dia berkata dengan suara gemetar, salam, Tuan. Komandan Kompi dan Komandan Kompi tercengang, melihat ini, bagaimana mungkin mereka tidak mengerti. Mereka tahu bahwa mereka telah menyinggung Big Shot. Tapi tidak peduli siapa mereka bukanlah orang yang bisa menakut-nakuti kedua penguasa sampai mati. Fu Yi Chun penurut seperti anjing, dan Hong Yang bahkan berlutut, siapa orang-orang ini? Pikirannya menjadi kosong. Orang-orang keluarga Lian yang telah mengepung serikat pekerja awan ungu telah lama menyebar seperti api. Segera, banyak prajurit mengepung mereka dan menonton dari kejauhan. Setelah melihat pemandangan ini, mereka semua tercengang, dan banyak dari mereka jatuh dari langit. Sial, apakah saya melihat sesuatu? Mereka menggosok mata mereka dan melihat pemandangan itu dengan tidak percaya. Mungkinkah orang yang telah membuat alkemis tingkat 9, Grandmaster Hong Yang, berlutut ketakutan adalah penguasa Tanah Suci, salah satu dari 7 Grandmaster, dan seorang penguasa bela diri bergelar. Keluarga Lagu juga bergegas begitu mereka mendengar berita itu. Mereka tidak ingin keluarga Lian dan serikat pedagang berkonflik di wilayah mereka sendiri. Jika itu terjadi, mereka tidak akan bisa berada di sisi baik kedua belah pihak. Pada saat Song Guang tiba dengan sekelompok besar ahli, mereka tepat pada waktunya untuk melihat Hong Yang berlutut dan Komandan Kompi dikirim terbang oleh tamparan Fu Yi Chun. Mereka semua tercengang dan berdiri tidak terlalu jauh, melupakan untuk apa mereka datang ke sini. Penatua Hong mendengus dingin dan mengangkat matanya, kami bukan Lord, kamu Lord Yi Chun. Dahi Fu Yi Chun berlumuran keringat dingin, dan dia hampir berlutut di tempat bersama Hong Yang. Hong Yang, kamu benar-benar mengecewakanku. Luo Tian menghela nafas. Setelah mendengar ini, Hong Yang gemetar ketakutan, dia segera berlutut di tanah dan bersujud dengan keras, seolah-olah dia sedang menumbuk bawang putih, kepalanya berlumuran darah setelah beberapa kali bersujud, dia berkata dengan suara gemetar, Tuan, saya salah, saya minta maaf kepada Anda dan semua tetua murah hati lainnya, jika aku tahu bahwa kamu dan semua tetua lainnya ada di sini, aku tidak akan berani datang bahkan jika kamu memukuliku sampai mati. Kali ini, semua orang tercengang, tetapi mereka juga mengerti. Siapa Tuan Hong Yang? Semua orang yang hadir tahu bahwa dia adalah alkemis tingkat 9 yang terkenal di dunia, Luo Tian. Song Guang juga tercengang, orang tua biasa-biasa saja sebenarnya adalah Luo Tian. Dia buru-buru memimpin semua orang untuk berlari ke depan dan membungkuk, Tuan Kota Yongxiang. Song Guang menyapa Tuan Luo Tian. Luo Tian melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa tidak perlu bersikap sopan. Komandan Kompi dan Komandan Kompi benar-benar tercengang, pikiran mereka kosong, dan hanya beberapa kata yang terus berkedip di benak mereka, sudah berakhir, Ying Luo.
Penatua Hong berkata, baru saja, sepertinya saya telah mendengar seseorang mengatakan bahwa tidak ada di domain timur yang tidak dapat ditangani oleh keluarga Lian. Yi Chun kamu harus berurusan dengan kami 3 orang tua dulu. Jika Anda membunuh kami 3 kentut tua, itu akan menyelamatkan kami dari kesulitan tidak melihat dan tidak khawatir. Fu Yichun memasang wajah panjang dan berkata dengan suara gemetar, Tuanku, ketiga tuanku, Yichun pantas mati. Pak, dia benar-benar menamparkan dirinya sendiri di jalan, setiap tamparan lebih berat dari yang terakhir, dan wajahnya merah dan bengkak setelah beberapa tamparan. Seluruh jalan dipenuhi dengan suara tamparannya, semua orang tercengang dan merasa seolah-olah dia sedang menamparkan dirinya sendiri. Ji Zhengde, yang telah tinggal di Serikat Pekerja The Purple Cloud selama ini, juga tercengang. Dia merasa bahwa dunia berubah terlalu cepat dan dia tidak bisa memahaminya. Sekarang, semua orang tahu bahwa keluarga Lian berada dalam masalah besar. Mereka semua menonton dari kejauhan, dan tidak ada yang berani mendekat. Komandan Kompi dan Komandan Kompi berada di ambang kehancuran. Dari 2 pendukung terbesar mereka, salah satunya berlutut di tanah dan bersujud dalam pertobatan, dahinya berlumuran darah, dan yang lain menamparkan dirinya sendiri dengan kepala menunduk. Kedua wajah mereka bengkak seperti kepala babi. Song Guang awalnya ingin melangkah maju, tetapi dia langsung ketakutan konyol dengan adegan itu. Bagaimana dia masih berani melangkah maju? Luo Tian melirik murid tercintanya dan menghela nafas, baiklah, kamu boleh bangun. Baru pada saat itulah Hong Yang merangkak dari tanah, gemetar ketakutan, dia berdiri di sana tanpa bergerak, membiarkan darah mengalir bebas dari kepalanya, tidak berani menghadapinya sama sekali. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Luo Tian berteriak, cepat dan minta maaf kepada Tuan Muda Yun. Hong Yang tampak bingung, karena dia tidak tahu siapa Tuan Muda Yun. Hanya setelah Luo Tian menatapnya dari sudut matanya, dia menyadari. Dia buru-buru membungkuk kepada Yun Xiao dan berkata, Hong Yang buta karena telah menyinggung Tuan Muda Yun, dia pantas mati 1000 kali, saya harap Tuan Muda Yun bisa memaafkannya. Meskipun dia sangat hormat dan tulus, dia masih bergumam di dalam hatinya, siapa Tuan Muda Yun ini? Berhentilah berkelahi, kata Penatua Hong kepada Fu Yichun, pergi dan minta maaf kepada Tuan Muda Yun. Iya, Fu Yichun sangat lugas bagaimanapun, dia tahu orang seperti apa Yun Xiao, jadi dia tidak memiliki kemarahan di hatinya. Dia pergi dan meminta maaf. Aku tidak pantas mendapatkannya, kata Yun Xiao ringan, bahkan, saya harus menjadi orang yang meminta maaf. Aku mengambil segudang bunga muridmu, ratusan harta embun, dan memukulnya. Saya harus menjadi orang yang meminta maaf. Tuan Muda Yun, Anda pasti bercanda. Kemampuan Komandan Kompi rendah, dan dia sombong dan sulit diatur. Untungnya, dia bertemu Tuan Muda Yun. Jika itu orang lain, dia akan dipukuli sampai mati. Fu Yichun berkata dengan benar, kecil, cepat dan datang ke sini untuk bersujud dan meminta maaf kepada Tuan Muda Yun. Komandan Kompi berlari dengan tergesa-gesa, dia tidak berani menunjukkan ketidakpuasan, dia berlutut dengan celepuk dan memohon belas kasihan. Yun Xiao menganggapnya membosankan, jadi dia berkata, kamu tidak melakukan kesalahan, jadi kamu tidak perlu meminta maaf padaku. Alasan aku tidak menyukaimu dan mengambil embun 10.000 bunga 100 harta karun adalah karena kamu memiliki niat buruk terhadap temanku. Ini membuat saya sangat tidak bahagia. Hati Han Xuan tergerak, dan arus hangat beriak di hatinya. Meskipun dia tahu bahwa Yun Xiao hanya menganggapnya sebagai teman biasa, dia masih merasakan perasaan manis dan bahagia. Ya, saya pantas mati, saya pantas mati. Saya seharusnya tidak memiliki pikiran yang tidak tepat tentang Nona Han Xuan, kata Komandan Kompi dengan wajah panjang, aku seharusnya tidak menjadi kodok yang bernafsu akan daging angsa, aku pantas mati. Tolong, Tuan Muda Yun, selamatkan aku. Apa? Yun Xiao mengerutkan kening, apakah Anda tidak mendengar apa yang saya katakan? Kamu tidak mengecewakanku. Fu Yichun menendangnya tanpa ampun, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah. Dia berteriak, kamu meminta maaf untuk merindukan Han Xuan, kamu kepala babi. Dia terlihat galak, tetapi pada kenyataannya, dia melindungi muridnya. Lebih baik baginya untuk memukulinya dengan lebih menyedihkan daripada Yun Xiao membunuhnya ketika dia kesal. Komandan Kompi tidak repot-repot menyeka darah dan buru-buru merangkak berlutut. Dia berulang kali bersujud dan berkata, Han Xuan, Nona Han Xuan,
tolong selamatkan nyawa anjingku. Pada saat ini, Song Guang akhirnya mengumpulkan keberaniannya dan berjalan dari kejauhan. Dia berkata, "Pemimpin Guild Luan Xuan, putra tertua perusahaan mungkin telah menyinggung perasaan Anda, tetapi dia melakukannya karena dia menyukaimu, tolong biarkan dia pergi kali ini." Karena Tuan Kota berkata demikian, aku tidak akan menahanmu, tapi aku harap kamu tidak akan melakukannya lagi, kata Han Xuan. Ya, saya pasti tidak akan. Komandan Kompi hampir akan menangis. Setelah kejadian hari ini, dia sangat takut sehingga dia bahkan tidak berani memiliki pikiran lain. Meskipun Yun Xiao dan Han Xuan telah membiarkannya pergi, akibatnya masalah ini masih jauh dari selesai. Beberapa hari kemudian, setelah keluarga Lian mengetahui siapa yang telah dia singgung, mereka langsung menghapus gelarnya sebagai tuan muda tertua, selamanya merampas hak warisannya, dan mengasingkannya sebagai murid asing. Fu Yichun berkata, Nona Han Xuan sangat baik, cepat dan ucapkan terima kasih padanya. Jika ada waktu berikutnya, aku akan menjadi orang pertama yang melumpuhkanmu. Meskipun dia terlihat galak, dia sebenarnya pengecut. Pada akhirnya, dia menghela nafas lega. Ya, terima kasih, Nona Han Xuan. Terima kasih, Tuan Muda Yun. Komandan Kompi menangis dan merangkak. Akhirnya, dia berhasil menyelamatkan hidupnya. Dia sangat bersemangat sehingga dia benar-benar menangis. Pada saat ini, dia masih dalam keadaan terkejut dan ketakutan. Siapa yang dia singgung? Ini juga pertanyaan yang ingin diketahui Song Guang, dan dia menoleh ke Han Xuan dengan tatapan memohon. Lagi pula, di antara orang-orang ini, dia hanya berani berbicara dengan Han Xuan. Tuanku, kata Han Xuan sambil tersenyum, Tuan Muda Yun adalah menantu laki-laki Anda yang baik. Menantu yang baik, Song Guang tiba-tiba bereaksi, dan sangat terkejut sehingga dia menghirup udara dingin. Dia akhirnya mengerti sesuatu. Yun Xiao sangat kesal saat ini, dan dia tidak tertarik dengan masalah yang dihadapi. Dia hanya bertanya, Han Xuan, Yuan Liang, apakah ada berita baru-baru ini? Wajah Yuan Liang mengungkapkan jejak kesungguhan, dan dia berkata, saya baru saja mendapat beberapa informasi, saya tidak tahu apakah itu berharga. Aku juga, kata Han Xuan, sepertinya itu kemungkinan besar benar, mengapa kita tidak memverifikasinya bersama-sama? Petik 2. Baiklah. Yuan Liang mengangguk dengan suara yang dalam. Mari kita bicara di dalam, kata Yun Xiao, saya tidak ingin diawasi oleh begitu banyak orang yang bosan. Semua orang masuk, sementara Hong Yang, Fu Yichun, Song Guang, dan keluarga Lian berdiri di luar, tidak tahu apakah akan pergi atau tidak. Dengan sangat cepat, Luo Tian berjalan keluar lagi dan berkata, kalian bertiga, masuk, kalian semua, tersesat. Dia menunjuk ke Hong Yang, Fu Yichun, dan Song Guang. Mereka bertiga gemetar dan segera mengikutinya dengan hati-hati ke serikat pekerja The Purple Cloud. Adapun keluarga Lian, mereka melarikan diri seolah-olah sedang terbang. Para seniman bela diri yang menonton merasa bahwa itu masih belum berakhir, tetapi mereka tidak dapat melihat apa yang sedang terjadi. Jadi mereka perlahan bubar, namun, untuk waktu yang lama, kedai teh di kota Yongxiang memiliki banyak adegan yang lebih seru. Setelah memasuki perusahaan perdagangan The Purple Cloud, semua orang duduk, Hong Yang dan yang lainnya tidak berani duduk, pelayan itu membawa bangku dan dengan hati-hati duduk di bagian bawah. Tuan Yuan Liang, Han Xuan, kata Yun Xiao, beritahu saya berita Anda. Keduanya saling memandang, Yuan Liang berkata, aku akan pergi dulu. Sebenarnya, ini bukan rahasia lagi, keributan kali ini terlalu besar, dan saya khawatir itu akan segera menyebar ke seluruh dunia. Kali ini, salah satu penguasa tempat suci, pelindung alam semesta Lord Black, bersama dengan pemimpin keluarga Nangong, Nangong Buhai, dan banyak ahli lainnya menyerang Yue Tong. Lalu kami dikalahkan, kata Yun Xiao, banyak orang meninggal. Semua orang terkejut, Yuan Liang berkata dengan heran, jadi Tuan Muda Yun sudah tahu. Dia memandang Han Xuan dengan mencela, berpikir bahwa dialah yang mengatakannya. Tuan Muda Yun, bagaimana Anda tahu? Han Xuan bertanya dengan polos. Sepertinya aku telah merasakan sesuatu dengan Tianxi, kata Yun Xiao sambil tersenyum masam, saya tidak tahu detailnya, baru saja, dia merasa tidak nyaman selama pengasingannya, jadi dia keluar, saya tidak tahu detailnya. Mereka yang mengetahui identitasnya semua tampak tercerahkan, bagaimanapun,
semua orang di dunia tahu bahwa Gu Fei yang memiliki teknik murid bulan. Han Xuan tercengang, jadi begitulah adanya, serangan zona suci terhadap murid bulan telah mengakibatkan banyak kematian dan luka-luka, dunia terkejut, bahkan pelindung alam semesta Lord Black terluka parah, Yue Tong itu sangat kuat, katanya cemas, Tuan Muda Yun, Anda tidak boleh terlibat, tempat kudus akan menangani mereka. Nangong Buhai dikenal sebagai ilusionis nomor satu dunia, kata Liu Feiyan dengan ekspresi serius, dengan tambahan pelindung alam semesta hitam dan keluarga Murong, kekuatannya tidak lebih lemah dari kita, kita tidak bisa ceroboh. Xuan Hua terkekeh, dengan Hei Yuhu dan yang lainnya memimpin, Yue Tong juga harus terluka parah, kita hanya perlu menemukan mereka sesegera mungkin, mengambil tawar-menawar besar, dan membunuh mereka dalam satu gerakan. Hati Song Guang dan Yuan Liang bergetar karena terkejut, orang-orang ini mengaku setara dengan Hei Yuhu, Nangong Buhai, dan yang lainnya, siapa saja mereka. Tapi, dia pasti bukan pria sederhana karena dia bersama Yun Xiao. Han Xuan mengerutkan kening, disitulah letak masalahnya, saat ini, semua kekuatan utama memperhatikan gerakan murid bulan, tetapi setelah pertempuran ini, pupil bulan tampaknya telah menghilang dari semua mata kekuatan utama, tidak ada jejaknya sama sekali. Menghilang, Yun Xiao tercengang, pertempuran yang begitu mengejutkan telah menarik perhatian dunia, katanya curiga, bagaimana itu bisa menghilang dari mata semua orang. Petik 2. Sangat mudah bagi mereka untuk menghindari deteksi mengingat kemampuan mereka, kata Qiu Muji dingin. Yun Xiao mengerutkan kening, Qiu Muji benar, dengan kemampuan Tianxi, memang akan sulit untuk menemukannya jika dia ingin bersembunyi. Ini juga membuktikan bahwa Tianxi memang terluka parah, seperti yang dia lihat di teknik matanya. Liu Feiyan berkata, karena dia memiliki niat untuk bersembunyi, saya khawatir dia tidak akan muncul lagi untuk waktu yang singkat. Yun Xiao, mengapa kamu tidak kembali ke lautan pembentukan jiwa bersama kami dulu? Begitu ada berita tentang Tianxi, Anda dapat bergerak. Selain itu, dengan meminjam kekuatan lautan pembentukan jiwa dan belajar dari apa yang terjadi pada tempat suci, kamu akan memiliki peluang besar untuk sukses. Petik 2. Ya, kata Xuan Hua, saya sangat tertarik dengan apa yang telah Anda lakukan selama ini, ceritakan tentang itu nanti. Wajah Yun Xiao menjadi jelek, setelah merenung sejenak, dia berkata, aku masih memiliki hal lain yang harus dilakukan, jadi aku tidak akan kembali bersamamu, saya pasti akan daang ke janji antara Min Seng Feng dan lautan pembentukan jiwa dalam setengah tahun. Apa? Setengah tahun? Kamu mau kemana? Xuan Hua terkejut, Anda benar-benar membutuhkan waktu lama. Petik 2. Liu Feiyan juga menatapnya dengan cemberut. Semakin sedikit orang yang tahu tentang ini, semakin baik, kata Yun Xiao, Anda bisa kembali ke lautan formasi jiwa terlebih dahulu. Alis Xuan Hua berkerut, dan dia tampak sedikit tidak senang, tetapi dia dengan cepat bubar dan berkata, jika sesuatu terjadi, kita semua bisa memikulnya bersama, lagi pula, kekuatanmu saat ini sangat lemah. Itu hanya masalah kecil, kata Yun Xiao sambil tersenyum, aku akan meneleponmu jika ada sesuatu yang serius yang perlu aku lakukan untuk membunuh diriku sendiri. Tersesat, Xuan Hua tertawa dan memarahi. Tidak peduli apa itu, kami dapat membantu Anda, kata Liu Feiyan. Yun Xiao tertawa, saya tidak bisa meminta Anda untuk membantu saya dengan setiap hal kecil, saya telah menjadi pejuang dari alam asal untuk waktu yang lama, dan saya telah melalui banyak hal, sekarang, saya hanya selangkah lagi dari puncak, tidak banyak orang di dunia ini yang bisa menyakiti saya. Liu Feiyan tahu temperamennya dan tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi, jadi dia hanya bisa berkata, kalau begitu berhati-hatilah, aku akan menunggumu di lautan pembentukan jiwa dalam setengah tahun, dalam periode waktu ini, saya akan mengawasi berita Tianxi, dan jika ada petunjuk, saya akan memberitahu Anda pada saat pertama, demikian pula, jika Anda menemukan Tianxi, Anda tidak boleh bepergian sendirian, ingatlah untuk memberitahu kami. Hati-hati, kata Yun Xiao. Liu Feiyan menganggukkan kepalanya, meskipun beberapa dari mereka enggan, mereka tahu bahwa waktu untuk berpisah telah tiba. Semua orang adalah orang yang bebas dan mudah, jadi Xuan Hua berkata, ketika kita bertemu lagi di masa depan, kita akan minum dan mengobrol dengan gembira, dan kita akan berpisah di sini. Keduanya pergi bersama, dengan Luo Tian dan Hong yang mengikuti dari belakang,
Tanpa menunggu Han Xuan mengirim mereka pergi, mereka sudah menghilang dari pandangan semua orang. Tuan Xuan Hua dan Tuan Liu Feiyan benar-benar keberadaan seperti dewa, kata Han Xuan, bagaimana Tuan Muda Yun mengenal mereka? Petik 2. Baru saat itulah seluruh tubuh Song Guang dan Yuan Liang bergetar, mereka mengerti siapa orang itu barusan, kedua tangan mereka berkeringat, dan hawa dingin mengalir di punggung mereka, baru sekarang mereka mengerti orang menakutkan seperti apa yang telah tersinggung oleh komandan kompi mereka. Saya tidak tahu mengapa Tuan Muda Yun pergi, kata Ning Kewei, tidak nyaman bagi saya untuk bertanya, di masa depan, jangan lupa untuk memberitahu saya jika Anda ingin berurusan dengan Tianxi dan menyelamatkan putri saya. Kemana Anda akan pergi, tuanku dan ketiga orang tua itu? Tanya Yun Xiao. Saya tidak lagi di kota Red Moon, kata Ning Kewei, aku akan pergi ke istana Shen Xiao bersama putriku. Istana Awan Ilahi. Yun Xiao mengerutkan kening. Ning Keyun berkata, saya akan menempatkan ayah saya dan tiga tetua untuk sementara di sekolah bintang dan bulan dan menunggu perubahan situasi dunia, lagi pula, tuan istana belum keluar dari pengasingan, jadi tidak nyaman untuk membawa mereka ke istana. Song Guang dan Yuan Liang bahkan lebih terkejut, wanita di depan mereka sebenarnya adalah anggota istana Awan Ilahi, dan dari kata-katanya, tampaknya sekolah bulan bintang dan istana Awan Ilahi memiliki hubungan yang sangat dekat. Song Guang tiba-tiba menyadari, tidak heran sekolah bintang dan bulan dapat memantapkan dirinya di serikat pedagang dalam waktu sesingkat itu, dia tiba-tiba merasa beruntung karena dia selalu memperlakukan Ji Zhengde dengan baik, di masa depan, dia harus lebih memperhatikan perkembangan sekolah bintang dan bulan di kota Yongxiang. Itu bagus, kata Yun Xiao, dengan perlindungan istana Cakrawala Ilahi, tidak akan mudah bagi Wei Qing untuk menemukan masalah denganmu, Tuan Yichun. Bagaimana situasi saat ini di kota Bulan Merah? Setelah pertempuran terakhir, keluarga Tang dan kekuatan empat sekte ekstrim benar-benar menghilang, Fu Yichun dengan cepat menjelaskan, selain Kastelan Luo Qingyun dan Deputi Kastelan Li Yi, yang merupakan orang luar, situasinya pada dasarnya telah kembali ke kendali keluarga Jiang, Ning, dan Ruan, namun, ketiga keluarga itu juga menderita banyak korban, kekuatan kota Red Moon tidak lagi seperti dulu. Jika Kastelan tua dan tiga tetua tidak kembali, tidak mungkin kita bisa melawan Luo Qingyun dan Li Yi, katanya dengan ekspresi bermasalah. Ning Kewei berkata, di belakang kedua orang ini ada Wei Qing, setelah Curan meninggal, kota Bulan Merah kehilangan kekuatan untuk bersaing dengan Wei Qing, setelah keluarga Tang runtuh, mereka kehilangan kekuatan untuk berurusan dengan Wei Qing lagi, bahkan jika kita kembali, kita hanya akan membuat situasi stabil saat ini menjadi kacau lagi, yang sangat tidak menguntungkan bagi kota Bulan Merah. Tuan Kota Tua, apakah Anda benar-benar bersedia menyerahkan kota Red Moon begitu saja? Fu Yichun bertanya. Ning Kewei berkata, tidak perlu menyerah, sekarang bukan waktunya bagi saya, jika saya secara paksa menentang kekuatan dunia, saya akan membunuh diri saya sendiri, aku pasti akan hancur dan itu akan menjadi bencana bagi kota Bulan Merah. Song Guang, yang sedang mendengarkan, berlumuran keringat dingin, dia memiliki beberapa tebakan tentang identitas orang di depannya, tetapi dia tidak berani mempercayainya. Tapi yang mulia benar, kata Yun Xiao, itu memang akhir terbaik untuk membiarkan kota Bulan Merah berada di bawah kendali Wei Qing untuk saat ini, selain itu, Luo Qingyun berjanji padaku bahwa dia tidak akan mempersulit semua orang, karena ini bukan tujuannya. Ning Kewei berkata, lumayan anak itu tidak buruk, masa depannya tidak akan terbatas, Yichun, apakah hatimu ada di pihak kami atau di pihak Wei Qing? Fu Yichun bergidik dan berkata dengan tergesa-gesa, tentu saja, aku berada di pihak Tuan Kota Tua. Yichun dipelihara dan dipromosikan oleh Tuan Kota Tua sepanjang hidupnya, dan saya tidak akan pernah melupakannya. Aku tahu kesetiaanmu, kata Ning Kewei, aku akan menyerahkan segalanya di kota Bulan Merah padamu. Wajah Fu Yichun memerah karena marah, Yichun pasti tidak akan mengecewakanmu, Tuan, aku akan melakukan yang terbaik dan melakukan yang terbaik. Sampai mati, bagaimana kabar Ruan Hongyu, Jiang Ruomei, dan yang lainnya? Tanya Yun Xiao, bagaimana kabar mereka? Petik 2. Fu Yichun menjawab, semuanya baik-baik saja, Luo Qingyun sepertinya tidak peduli dengan masalah di kota, saya bertanggung jawab atas segalanya sekarang, hanya saja Li Yi tampaknya sangat ambisius dan akan menggangguku di mana-mana. Yun Xiao berkata,
Ketika Li Yi berada di Tianshui, dia sudah ahli dalam bermain politik. Selain itu, pria ini tidak mau berada di bawah siapapun. Saya pikir dia akan menemukan cara untuk mengolah kekuatannya sendiri. Ini belum tentu hal yang buruk. Mungkin itu bukan hal yang buruk. Fu Yichun tidak mengerti, begitu juga yang lain. Yun Xiao tersenyum, kota bulan merah telah mengalami bencana, hati orang pasti akan tidak stabil di bawah ombak besar, mari kita gunakan dia sebagai batu ujian. Mata Ning Kewei berbinar, Tuan Muda Yun, Anda benar-benar pintar, dengan cara ini, mereka yang tidak bertekad untuk memperjuangkan kota Red Moon pasti akan diikat oleh Li Yi, dan sisanya akan setia padanya, mereka juga akan menjadi kekuatan paling solid untuk merebut dan membangun kota Red Moon di masa depan. Itu benar, kata Yun Xiao, dan Li Yi memang aneh, dia tampaknya memiliki nasib yang sangat kuat, dan dia mampu mengubah kemalangan menjadi keberuntungan dalam serangkaian peristiwa, dan bahkan mendapat untung darinya. Ada beberapa kali saya ingin membunuhnya sendiri, tetapi dia berhasil melarikan diri. Saya juga ingin melihat seberapa banyak dia bisa tumbuh di masa depan. Maka kita akan melakukan apa yang dikatakan Tuan Muda Yun, kata Fu Yichun, saya akan mencoba untuk tidak memiliki konflik dengannya dan menghindarinya sebanyak mungkin. Yun Xiao mengangguk, kemudian, seberkas cahaya merah muda melesat keluar dari antara alisnya dan berubah menjadi sosok di aula. Nona muda Ruobing, Fu Yichun terkejut. Ruobing, aku sudah memberitahumu apa yang dikatakan semua orang barusan, kata Yun Xiao, apakah Anda ingin ikut dengan saya dan terus berkultivasi di tablet alam ilahi, atau kembali ke kolam naga dan sarang harimau di kota bulan merah? Petik 2. Wajah Jiang Ruobing penuh dengan kekhawatiran. Setelah bertemu Ning Kewei dan ketiga lelaki tua itu, dia menatap Yun Xiao dengan tatapan aneh di matanya. Yun Xiao, apakah kamu ingin aku tinggal atau pergi? Petik 2. Hati semua orang bergetar saat mereka menatap Yun Xiao serempak. Ekspresi khawatir yang tak terlihat melintas di wajah Yun Xiao saat dia berkata dengan acuh tak acuh, terserah kamu untuk tinggal atau pergi. Jiang Ruobing bergidik dan berkata dengan senyum sedih, karena itu masalahnya, aku akan kembali ke kota bulan merah. Itu sangat berbahaya di kota bulan merah, kata Yun Xiao, mungkin pilihan yang baik bagi Anda untuk tinggal di tablet alam ilahi dan berkultivasi. Mata Jiang Ruobing berbinar, apakah kamu mencoba membuatku tinggal? Itu hanya saran, kata Yun Xiao setelah hening beberapa saat. Jiang Ruobing tersenyum dan berkata, meskipun orang-orang yang tinggal di tablet alam ilahi merasa nyaman, hati mereka gelisah, orang-orang yang pergi ke kota bulan merah gelisah, tetapi hati mereka tenang, kota bulan merah adalah rumah saya, dan pada akhirnya saya akan kembali ke sana, saya putri kota bulan merah, dan saya harus kembali saat ini. Selain itu, kakak laki-laki Luo Qingyun dan aku cukup akrab satu sama lain, jadi dia akan menjagaku dengan baik. Petik 2. Karena kamu sudah mengambil keputusan, Yun Xiao menghela nafas, jaga dirimu dengan baik. Jiang Ruobing tersenyum, kami bertemu secara kebetulan di kota hari itu, kami minum dan melupakan kesedihan kami bersama, saya berharap kita masih bisa bersenang-senang ketika kita bertemu lagi di masa depan. Hati-hati, kata Yun Xiao. Jiang Ruobing tersenyum tipis dan berbalik untuk pergi. Ning Qiyun menghela nafas sedikit dan juga pergi setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Pada saat ini, hanya Yun Xiao, Qiyu Muji, Luan Xuan, dan Song Guang yang tersisa di aula. Song Guang masih sangat gugup saat dia duduk tegak, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimana denganmu, saudara Muji? Yun Xiao bertanya, apakah kamu akan kembali ke Gunung Chubo, atau apakah kamu mengikutiku, atau apakah kamu akan menemukan Wei Qing untuk menyelesaikan skor? Apa gunanya aku mengikutimu? Qiyu Muji mendengus. Tidak ada manfaat, kata Yun Xiao. Jika tidak ada manfaatnya, mengapa aku harus mengikutimu? Qiyu Muji mencibir dan mendengus jijik, kamu tidak menganggapku sebagai petarung bebasmu, kan? Meskipun tidak ada manfaat, tidak ada kerugian, kata Yun Xiao, saya tidak yakin apakah ada manfaatnya. Apa maksudmu? Qiyu Muji bertanya dengan dingin. Tidak mungkin bagimu untuk membalas dendam dengan Wei Qing, kata Yun Xiao sambil tersenyum, saya berani mengatakan bahwa jika Anda bertindak sendiri, Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membunuh Wei Qing dalam hidup Anda. Kedua, Gunung Ganbo bukan lagi milik Anda harus memahami ini, bahkan jika Anda ingin pergi, itu hanya perjalanan,
dan Anda tidak dapat mengambilnya kembali, meskipun mengikutiku tidak memberimu manfaat apapun, itu juga tidak membahayakanmu, kan? Ekspresi Kyumuji berubah beberapa kali, dia adalah pria yang sangat cerdas, jadi dia secara alami mengerti apa yang dikatakan Yun Xiao, tidak mungkin baginya untuk berurusan dengan Wei Qing sendiri, namun, dia tidak yakin dan hanya bisa mendengus berat. Yun Xiao tersenyum tipis, mengetahui bahwa Kyumuji tidak akan pergi, jika Kyumuji ada di sana, dia akan sangat membantunya. Dia berbalik dan berkata, Tuan Kota, ini pertama kalinya saya di kota Yongxiang, dan saya telah menyebabkan sedikit masalah untuk tempat Anda, saya benar-benar malu. Aku tidak berani, aku tidak berani. Song Guang buru-buru berdiri, wajahnya penuh ketakutan dan kegelisahan saat dia berkata, jika bukan karena bantuan Tuan Muda Yun, tidak hanya reputasi kedua anak saya akan hancur, tetapi keluarga Song juga akan dipermalukan dan diejek oleh seluruh kota. Tuan Muda Yun adalah dermawan besar keluarga Lagu. Aku tidak akan berani, dermawanku, kata Yun Xiao, orang itu benar-benar berpura-pura menjadi saya dan melakukan hal yang kotor, tentu saja, saya harus ikut campur, Han Xuan adalah teman baikku, dan aku harap kamu bisa merawatnya saat kita berada di kota Yongxiang. Tentu saja, itu wajar. Mulai sekarang, bisnis serikat pekerja The Purple Cloud adalah urusan saya. Song Guang menepuk dadanya dan berkata, itu bagus, kata Yun Xiao, saya lega. Tuan Muda Yun, Anda akan pergi. Han Xuan bertanya dengan suara gemetar. Semua hal baik harus berakhir, Yun Xiao terkekeh, bukankah kita bertemu lagi segera setelah kita berpisah terakhir kali? Lain kali kita bertemu tidak akan lama. Dengan itu, dia berubah menjadi sambaran petir dan menghilang dari aula. Kyumuji mendengus dingin sebelum mengikutinya dalam sekejap. Seluruh aula tiba-tiba menjadi kosong, dan Han Xuan akhirnya tidak bisa menahan air matanya lagi. Setelah meninggalkan kamar dagang awan ungu, Yun Xiao langsung pergi ke zona teleportasi kota Yongxiang dan memasuki kota Lembah Panjang, salah satu kota utama di wilayah timur. Apa, kamu akan pergi ke surga Wufa? Kyumuji terkejut saat dia menatap Yun Xiao dengan aneh dan berkata, tempat itu hampir terisolasi dari seluruh dunia, ada sedikit orang di sana, apakah mereka mencari harta karun alam? Petik 2. Kurasa begitu, kata Yun Xiao, tetapi ada sesuatu yang lebih penting, Anda akan tahu ketika Anda sampai di sana. Apa hubungannya urusanmu denganku? Kyumuji menjawab dengan dingin, aku tidak perlu tahu, jadi jangan berharap aku membantumu dengan apapun. Berkali-kali, banyak hal di luar kendali kita, kata Yun Xiao sambil tersenyum, saya tidak bisa menahannya. Wajah Kyumuji dipenuhi dengan ejekan, dia tidak mempercayainya sama sekali. Dia hanya melirik ke kiri dan ke kanan sebelum berkata, Wufa berada di perbatasan wilayah barat, ini adalah kota utama wilayah timur, jadi harus ada formasi teleportasi domain yang dapat langsung memindahkan Anda ke wilayah barat. Jika kamu tidak pergi dengan cepat, bagaimana kamu punya waktu untuk minum teh di sini? Saat ini, keduanya berada di kedai teh, Yun Xiao telah memesan beberapa jenis teh yang enak, mengaturnya berjajar di depannya, dan mencicipinya satu persatu. Kyumuji bahkan tidak menyentuhnya, seolah-olah dia sangat meremehkan hal-hal biasa ini. Aku sedang menunggu seseorang, kata Yun Xiao. Siapa? Kyumuji mengerutkan kening. Kamu pernah melihatnya sebelumnya, kata Yun Xiao, Anda akan tahu nanti. Pada saat itu, dua pria di sudut kedai teh menarik perhatian Yun Xiao. Mereka berdua berusia 40-an dan mengenakan pakaian biasa, namun, mereka tampaknya kaya dan minum untuk menenggelamkan kesedihan mereka. Salah satu dari mereka menghela nafas, wanita Ziling adalah gadis yang baik, dia sebenarnya ingin menikahi Suai Minglang dan menjadi istri keduanya, itu benar-benar membuat saya merasa tercekik. Orang lain berkata, bukankah begitu? Jelas disepakati bahwa dia akan menjadi istri pertama, tiba-tiba, dia menjadi istri kedua. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan istri saya, dengan kekuatan asosiasi pedagang bulu tinta saat ini, mudah untuk menemukan putra keluarga kaya untuk menjadi istri pertama karena Ziling adalah putri baptis Yi Furen. Kamu tidak mengerti, meskipun saya frustrasi, saya tahu bahwa tidak ada yang bisa saya lakukan tentang hal itu. Suai Minglang saat ini adalah penerus keluarga Suai yang ditunjuk, dan dia sangat kuat, dia salah satu yang terbaik di antara generasi muda di seluruh kota Long Valley,
bahkan jika Anda menikahinya sebagai cabang kedua, itu jauh lebih baik daripada menikahi orang lain, hanya saja kami dengan jelas sepakat bahwa Anda akan menjadi istri pertama, tetapi Anda tiba-tiba berubah pikiran seperti ini." Seluruh asosiasi pedagang bulu tinta sangat marah. Dia sedikit bersemangat saat dia berbicara, dia tiba-tiba menelan minuman keras sekaligus dan membantingnya ke atas meja. "Ya, Nona Ziling biasanya ramah kepada semua orang," kata orang di sisi lain. "Saya tidak tahu berapa banyak orang di seluruh kamar dagang yang menerima kebaikannya, tapi jangan lupa, dia awalnya hanya seorang pelayan." Istrinya yang mempromosikan statusnya setelah dia menganggapnya sebagai putri baptisnya, sudah merupakan berkah besar untuk bisa menikahi Suai Minglang. Selain itu, istri resmi keluarga Suai adalah putri dari keluarga Du, Tuan Kota Naga Bumi. Apa hak Ziling untuk bertarung dengan mereka? Bahkan jika dia adalah putri istrimu sendiri, dia akan tetap menjadi selir. Orang dari sebelumnya tidak senang ketika mendengar ini, dia berulang kali meminta anggur dan minum dengan liar. Pada akhirnya, dia membuang sejumlah uang dan pergi dengan cangkir. Kekuatan keluarga Suai di kota Long Valley semakin kuat. Di masa lalu, ada beberapa keluarga yang bersaing memperebutkan kekuasaan, tetapi sekarang, itu sepenuhnya didominasi oleh satu keluarga. Sekarang, mereka juga telah membentuk aliansi pernikahan dengan keluarga Du Kota Naga Bumi. Sepertinya mereka akan berkembang menjadi kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Namun, tidak peduli bagaimana perkembangannya, jika tidak ada ahli puncak yang mengawasinya, ia tidak akan pernah bisa memasuki situasi dunia. Yun Xiao tetap diam saat dia dengan hati-hati menikmati teh harum di tangannya. Tiba-tiba, sesosok muncul di depan mereka berdua. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Aku telah membuat Tuan Muda Yun menunggu lama." Murid Qiyu Muji menyempit saat dia bertanya dengan curiga, "Jadi itu Chen Yuyu? Saya pikir dia adalah makhluk suci." Chen Yuyu mengerutkan kening dan berkata, "Jadi Tuan Mujie juga ada di sini, hanya saja dia sedikit lelah." Dia tampak bingung. "Jangan khawatir," kata Yun Xiao, "Jie gila ada di sisiku sekarang, dia hanya akan membantu, tidak menimbulkan masalah." Chen Yuyu masih tampak tidak nyaman dan berkata, "Bukannya saya tidak mempercayai Tuan Muda Yun, tetapi masalah ini sangat penting, dan saya tidak mampu membuat kesalahan." "Karena kamu mempercayaiku," Yun Xiao berkata dengan acuh tak acuh, "berhentilah bicara omong kosong. Jika kamu tidak mempercayaiku, kamu bisa pergi sendiri." Chen Yanyu tercengang, meskipun ada sedikit kemarahan di hatinya, dia tidak berani berkobar. "Bagus. Sebelum kami datang, Tuhan telah menginstruksikan kami untuk mengikuti perintah Tuan Muda Yun. Dalam hal ini," kata Yun Xiao, "ayo." Dalam sekejap, mereka bertiga menghilang dari kedai teh. Tidak ada yang memperhatikan mereka sama sekali, tetapi sesaat kemudian, mereka merasa sedikit aneh, seolah-olah ada lebih sedikit orang. Di depan sebuah gedung megah, ketiga sosok itu muncul. "Bukankah kita diteleportasi ke wilayah barat?" Chen Ziyu bertanya, bingung, "Mengapa kamu datang ke rumah Tuan Kota?" "Sesuatu muncul pada menit terakhir," kata Yun Xiao, "kalian berdua menungguku sebentar." Chen Yuyu mengerutkan kening dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi menemukan bahwa Yun Xiao telah menghilang. Qiyu Muji menyilangkan tangannya di atas dadanya dan menyandarkan dagunya di tangannya saat dia berpikir keras. Di rumah Tuan Kota, ada taman yang tenang dengan hanya kicauan burung gunung dan serangga. Itu adalah pemandangan yang elegan. Penguasa kota lembah panjang saat ini, kepala keluarga Suai, Suai Junwei, sedang berbaring dengan santai. Beberapa orang berdiri di sampingnya, seolah-olah mereka sedang mendiskusikan sesuatu. Seorang pria tampan dan anggun berkata, "Ayah, semuanya sudah diatur. 7 hari kemudian, kami akan mengirim seseorang ke kota Naga Bumi untuk menikahi Du Xianghan. 3 hari kemudian, kami akan menikahi Ziling dari Asosiasi Pedagang Bulu Tinta. Saya telah meninjau dengan cermat setiap langkah, dan tidak akan ada kesalahan." Marsekal Junwei sedang berbaring malas dengan slip giok di tangannya, matanya setengah tertutup seolah-olah dia sedang tidur. Namun, kursi yang sedikit goyang membuktikan bahwa dia tidak tidur. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Minglang, apa pendapatmu tentang masalah Kota Bulan Merah?" Kota Bulan Merah. Suai Minglang merasa sedikit aneh di hatinya, mereka jelas berbicara tentang pernikahannya sendiri, jadi mengapa mereka harus membicarakan peristiwa besar yang terjadi di Kota Bulan Merah baru-baru ini?
Tapi dia tidak berani melanggar prestise militer sang jenderal, dia berpikir bahwa ayahnya pasti mengujinya. Setelah berpikir sejenak, katanya, kota bulan merah telah mengalami perubahan besar, dan banyak tembakan besar telah campur tangan. Sekarang, dua master kota muncul entah dari mana dan untuk sementara menekan situasi, dengan dukungan dari wilayah suci di belakang mereka, kemungkinan tidak akan ada kekacauan. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, tapi kota bulan merah tidak seperti dulu, kekuatannya tidak sebaik sebelumnya, tuan kota baru tidak dapat meyakinkan orang-orang, belum lagi banyak orang kuat di kota bulan merah, bahkan kekuatan lain di wilayah timur tidak yakin. Bulan merah kota adalah pusat wilayah timur, setiap perubahan di dalamnya akan mempengaruhi kepentingan kekuatan manapun, misalnya, kota lembah panjang kami dan kota naga bumi di dekatnya, kata Marsekal Junwei. Suai Minglang terkejut dan memiliki perasaan sadar, apakah ini alasan mengapa keluarga Du Kota Naga Bumi ingin menikahi kita? Marsekal Junwei mengangguk, itu benar, meskipun kota bulan merah menjadi semakin stabil di bawah kendali tempat suci, belum lagi bagian dalam kota bulan merah, bahkan kota-kota di sekitarnya mulai tidak yakin, saat ini, mungkin bukan pilihan yang buruk bagi kekuatan utama untuk bersatu, jadi saya ragu-ragu lagi, dan meminta Anda untuk mengesampingkan masalah menikahi Ziling dan menikahi Du Xianghan terlebih dahulu. Suai Minglang terkekeh, itu benar, Ziling sangat pengertian, dia sudah setuju. Ai, itulah yang aku khawatirkan sekarang. Marsekal Junwei tiba-tiba menghela nafas panjang, wajahnya yang bermartabat dan bijaksana mengungkapkan kesungguhan yang mendalam. Mengapa Anda menghela nafas, tuanku? Tanya kepala pelayan di sampingnya, dia terlahir sebagai pelayan, jika bukan karena fakta bahwa dia diadopsi oleh istri saya, bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk menikahi tuan muda? Dia harus menertawakan dirinya sendiri untuk bisa memiliki gelar selir. Suai Minglang mengangguk dan berkata, kamu punya benar, tapi Ziling memang wanita langka. Marsekal Junwei menggelengkan kepalanya dan berkata, saya telah memikirkannya selama beberapa hari terakhir, mungkin aku terlalu ceroboh, membiarkan Du Xianghan menjadi istri pertama dan Ziling sebagai selir seharusnya menjadi pengaturan terbaik, tapi saya khawatir ini akan menyebabkan bencana dan menyebabkan bencana. Apa? Suai Minglang dan kepala-kepala pelayan sama-sama terkejut. Suai Minglang terkejut, ayah, apakah kamu tidak melebih-lebihkan? Apa itu bencana? Tahukah Anda mengapa keluarga Suai telah mendukung asosiasi pedagang Moyu selama ini dan mengapa kami telah memperluas bisnis mereka lebih dari 10 kali lipat? Suai Minglang berkata, aku sudah menebak ini sebelumnya. Pertama, Serikat Pekerja Bulu Tinta selalu patuh kepada kami, mereka telah memberi kami banyak manfaat selama bertahun-tahun. Kedua, keluarga Suai saya telah berkontribusi banyak ketika kami menyatukan kota lembah panjang. Ekspresi kepala butler tiba-tiba berubah saat dia berseru, apakah orang itu yang dikhawatirkan oleh tuan tua? Ya, kata Marsekal Junwei dengan ekspresi serius. Ekspresi kepala butler juga berubah jelek saat dia berkata, sudah lama sekali, selain itu, Ziling hanyalah seorang gadis pelayan yang memiliki takdir bertemu dengannya sekali, kurasa orang itu sudah lama melupakannya. Marsekal Junwei menghela nafas, untung dia lupa, jika tidak, dia akan tahu bahwa kami telah menjadikan teman baiknya sebagai selir, hehehehe. Senyum di wajahnya menjadi sedikit pahit, dan wajahnya bahkan menjadi sedikit pucat, butir-butir keringat yang tebal bisa dilihat di dahinya. Kepala-kepala pelayan, siapa orang yang kamu bicarakan? Suai Minglan terkejut. Kepala-kepala pelayan berkata, ketika keluarga Suai menyatukan kota lembah panjang, bukan kamar dagang bulu tinta yang berkontribusi, sudah ada satu orang yang memberikan kontribusi terbesar, bahkan keluarga Du di kota naga bumi mampu mendominasi karena orang ini, hanya saja sangat sedikit orang yang tahu tentang masalah ini, dan kedua klan juga sangat tertutup tentang hal itu dan jarang membicarakannya. Petik 2. Suai Minglang terkejut, ada hal seperti itu. Mungkinkah orang itu teman Ziling? Pria itu terluka parah tahun itu dan terdampar di Long Valley City, kata kepala-kepala pelayan, kebetulan Nona Ziling menyelamatkannya, oleh karena itu, dia sangat berterima kasih dan meminta tuannya untuk merawat Nona Ziling dengan baik sebelum dia pergi, ini juga alasan mengapa istrinya menerima Nona Ziling sebagai putri baptisnya, dan juga alasan mengapa keluarga Suai telah mendukung asosiasi pedagang Moyu selama bertahun-tahun,
dunia hanya tahu bahwa Ziling naik status setelah dia diadopsi oleh istrinya, tetapi mereka tidak tahu bahwa seluruh asosiasi pedagang bulu tinta adalah berkat Nona Ziling. Wajah Suai Minglang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ayah, apakah ini benar? Kenapa aku tidak tahu tentang hal sebesar itu? Itu benar, Marsekal Junwei mengangguk, hanya saja orang itu telah dicari oleh Kota Bulan Merah selama bertahun-tahun, jadi kami tidak dapat secara terbuka mengatakan bahwa kami mengenalnya, dan bahwa kami mengenalnya dengan cukup baik. Siapa orang itu? Suai Ming bertanya. Li Yun Xiao, kata kepala-kepala pelayan. Ah! Wajah Suai Minglang memucat, tubuhnya tidak bisa menahan gemetar saat dia berkata, Li Yun Xiao. Pelaku utama yang telah menjungkir balikan Kota Bulan Merah kali ini. Ya, kata Marsekal Junwei, sekarang Kota Bulan Merah telah mengalami perubahan besar, surat perintah penangkapan secara alami menjadi tidak valid, selain itu, nama Yun Xiao telah mengguncang dunia setelah pertempuran, yang membuatku semakin gelisah akhir-akhir ini. Keterkejutan di hati Suai Minglang perlahan menjadi tenang, dan dia memaksakan senyum. Ayah, kamu terlalu memikirkannya. Li Yun Xiao itu menjadi pusat perhatian sekarang, jadi bagaimana dia bisa mengingat seorang gadis kecil yang menyelamatkannya? Selain itu, meskipun orang ini adalah penggagas insiden di Kota Bulan Merah, masih banyak orang kuat yang menjungkir balikkan kota, tidak peduli seberapa kuat dia, ada batasan kekuatannya, lagi pula, dia masih muda. Ekspresi Marsekal Junwei sedikit berubah, dan dia berteriak, jangan pernah memikirkannya. Kamu tidak bisa mengerti betapa menakutkannya Yun Xiao. Meskipun kamu akan menikahi Du Xianghan dan Ziling di masa depan, kamu tidak bisa mengabaikan Ziling, atau aku tidak akan memaafkanmu. Aku tidak akan, ayah. Ya, Suai Minglang berjanji, saya memiliki hubungan yang baik dengan Ziling, jika bukan karena pernikahan mendadak antara kedua keluarga, saya akan membiarkan Ziling menjadi istri pertama saya. Itu bagus, saya akan memikirkan masalah ini dengan hati-hati, saya harap tidak akan ada kesalahan. Tiba-tiba, terdengar suara samar, aku tidak punya waktu untuk menunggumu memikirkannya, beri saya jawaban sekarang. Suara ini setenang air, tetapi mengungkapkan rasa dingin yang langsung masuk ke tulang seseorang. Marsekal Junwei tidak bisa menahan gemetar, dia dengan cepat berbalik dan berseru, Li Yun Xiao. Apa? Ekspresi Suai Minglang dan kepala butler berubah drastis, dan mereka segera menjadi waspada, kepala-kepala pelayan bahkan mengeluarkan panah lengan dan menembakkannya ke langit, meledak dengan suara, Pak. Segera, garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya naik ke udara dari segala arah dan berkumpul ke arahnya. Di luar rumah Tuan Kota, murid Chen Yuyu berkontraksi, dia berkata dengan cemas, apakah dia menyebabkan masalah? Haruskah kita pergi dan membantu? Cak, Qiu Muji mencibir dan berkata, dialah yang menimbulkan masalah, dia harus menghadapinya sendiri bahkan jika dia menangis, selain itu, ini hanyalah kota lembah panjang, tidak ada ahli di sini, dan siapa yang bisa menghadapinya? Chen Yuyu memikirkannya dan setuju, dengan kekuatan indera ilahi, dia juga menemukan bahwa tidak ada ahli di mansion, jadi dia menjadi acuh tak acuh. Melihat sosok di sudut tidak jauh, Marsekal Junwei sangat terkejut sehingga dia tidak bisa berbicara, dia merasakan hatinya tenggelam, dan keringat dingin terus menetes di dahinya. Yun Xiao melirik dingin ke langit dan berkata, lama tidak bertemu, apakah ini cara Tuan Junwei menyambutku? Meneguk, Suai. Junwei merasa tenggorokannya macet, dia bergumam beberapa kali tetapi tidak bisa mengeluarkan suara, dan wajahnya memerah. Kamu adalah Li Yun Xiao. Petik 2. Wajah Suai Minglang menjadi gelap dan dia berteriak, apa yang harus aku berikan jawaban? Apa hubungannya bisnis keluarga Suai saya dengan Anda? Meskipun dia tampak tangguh di luar, dia sebenarnya sangat berhati-hati dan takut, bagaimanapun, orang di depannya terlalu terkenal, dan indera ilahinya seperti lumpur yang tenggelam ke laut, dapat dilihat bahwa kultivasi pihak lain jauh di atasnya. Namun, anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau, jadi Suai Minglang tidak takut pada apapun, bagaimanapun, langit penuh dengan para ahli dari keluarga Suai, dan mereka telah mengepung Yun Xiao begitu erat sehingga setetes air pun tidak bisa masuk, tidak ada alasan bahwa mereka tidak bisa mengalahkannya. Mata Yun Xiao menjadi dingin saat dia menatapnya dan berkata, masalah keluarga Suaimu secara alami tidak ada hubungannya denganku, bahkan jika keluargamu dimusnahkan,
aku tidak akan peduli, tapi Ziling adalah temanku, jadi itu ada hubungannya denganku. Ziling akan menjadi anggota keluarga Suai setelah dia menikah denganku, itu tidak ada hubungannya denganmu, Suai Minglang mencibir. Apakah dia menikah denganmu sekarang? Tanya Yun Xiao, apakah dia menikah denganmu? Petik 2. Kamu akan menikah dalam waktu kurang dari setengah bulan, Suai Minglang mendengus. Setengah bulan kemudian, kata Yun Xiao, lalu mengapa kamu berteriak sekarang? Petik 2. Kamu pengecut. Suai Minglang tidak bisa berkata-kata. Tuan Muda Yun Xiao, kami tahu bahwa Ziling adalah teman baik Anda, tetapi status Ziling rendah, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan wanita muda keluarga Du? Tanya kepala-kepala pelayan, jika kita membiarkannya menjadi istri pertama, bagaimana kita akan menjawab keluarga Du? Mata Yun Xiao menjadi dingin saat dia mencibir, jadi kamu mengatakan bahwa kamu telah memilih untuk memberiku penjelasan. Niat membunuh di tubuhnya tiba-tiba menyebar, kepala-kepala pelayan tiba-tiba merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya dan dengan cepat mundur. Jangan kurang ajar, turunkan dia, Suai Minglang berteriak marah. Wajah banyak prajurit di langit menjadi gelap saat mereka memandang Yun Xiao seolah-olah dia adalah orang mati, mereka tidak tahu dari mana orang bodoh ini berasal, tetapi dia berani berperilaku kejam di keluarga Suai. Berhenti, tiba-tiba, raungan yang menghancurkan bumi terdengar, menyebabkan seluruh kediaman bergetar, gelombang suara yang sangat kuat menyebar di langit, menyebabkan semua orang mundur karena terkejut. Marsekal Junwei akhirnya mengatur napas dan berteriak dengan marah, kalian semua, turun. Ayah, aku tidak perlu takut dengan kata-kata Li Yun Xiao, kata Suai Minglang dengan heran, mengapa aku harus membiarkannya begitu lancang. Petik 2. Pak, Marsekal Junwei mengangkat tangannya dan menamparnya, kemudian, dia berteriak marah ke langit, cepat dan tersesat. Apakah saya harus mengulangi diri saya sendiri? Para seniman bela diri di langit semua menghirup napas dingin, mereka tidak berani menanggung kemarahan Grand Elder, mereka buru-buru berbalik dan terbang menjauh, menghilang ke udara dalam beberapa kedipan mata. Kepala-kepala pelayan, cepat keluarkan buah spiritual dan buah spiritual terbaik di Mansion. Tidak perlu, aku sangat sibuk, kata Yun Xiao dingin, aku tidak punya waktu untuk memakan buah rohmu, Marsekal Junwei. Saya tidak ingin berbicara dengan orang idiot, katakan saja padaku. Petik 2. Marsekal Junwei merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya, dia menelan ludah beberapa kali dan berkata dengan malu, Tuan Muda Yun, seperti ini, sebenarnya, saya juga tidak ingin Ziling menjadi selir. Ini. Benar-benar, benarkah? Dia tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat, dan kepalanya berputar, dia tidak mengerti bagaimana Yun Xiao mengetahuinya, dan sepertinya tidak peduli bagaimana dia menjelaskan, itu tidak akan berguna. Kamu tidak bisa memberitahuku, lalu lupakan saja, tidak perlu dikatakan lagi, katakan saja apa yang akan kamu lakukan selanjutnya. Selanjutnya, berikutnya, minta Qian-Qian untuk membiarkan saya dan keluarga Du memikirkannya, kata Marsekal Junwei dengan keringat dingin. Sepertinya kamu tidak menganggapku serius sama sekali, kata Yun Xiao dingin dengan lambaian tangannya, tidak perlu memikirkannya, keluarga Suai akan dipindahkan dari benua hari ini. Marsekal Junwei terkejut, dia merasakan gelombang niat membunuh menghantam wajahnya, dan dia langsung merasa seperti jatuh ke gudang es. Rasa dingin yang menembus ke dalam jiwanya membuatnya langsung terbangun, dalam menghadapi kekuasaan absolut, di mana ruang untuk pilihannya. Di mana ruang baginya untuk dipertimbangkan. Tuan Muda Yun Xiao, mari kita bicarakan ini, saya pasti akan menangani masalah ini dengan benar, Nona Du akan menjadikannya selir. Marsekal Junwei berteriak, niat membunuh mandek sesaat, seolah-olah air telah membanjiri lubang hidungnya, jika naik sedikit lagi, dia akan mati. Marsekal Junwei basah kuyup dengan keringat, dan hatinya dipenuhi dengan kengerian, saat itu, basis kultivasi Yun Xiao jauh lebih rendah darinya, tetapi kekuatan tempurnya berada di atasnya, dia telah berkultivasi dengan rajin dalam beberapa tahun terakhir, dan kekuatannya tidak lagi sama seperti sebelumnya, tetapi dia tiba-tiba menemukan bahwa kesenjangan di antara mereka semakin lebar. Tuan Junwei, saya tidak mendengar apa yang Anda katakan sekarang, kata Yun Xiao dingin, saya pikir Anda meminta teman baik saya untuk berbagi suami dengan wanita lain. Petik 2. Tubuh Suai Junwei bergetar, dan dia dengan cepat berkata, salah,
salah, saya mengatakan hal yang salah, mulut ini tidak mendengarkanku. Pak, dia dengan kejam menamparkan dirinya sendiri, dan darah bahkan mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia buru-buru berkata, aku akan mengirim seseorang untuk memutuskan pertunangan. Saya bersumpah bahwa putra saya dan Nona Ziling benar-benar jatuh cinta, dan tidak akan ada orang ketiga. Ayah, Suai Minglang sangat tidak puas dan berkata dengan marah, saya tidak keberatan memutuskan pernikahan dengan keluarga Du, tetapi anak ini terlalu sombong, dia terlalu memikirkan dirinya sendiri. Diam, Suai Junwei sangat marah, dia menamparkan Suai Minglang lagi, membuatnya pusing, jangan bicara omong kosong. Suai Minglang menutupi wajahnya dengan marah, dia merasa bahwa semua kemarahan yang dia derita dalam hidupnya tidak sebanyak saat ini. Tapi, ketika dia melihat tatapan membunuh di mata Marsekal Junwei, momentumnya langsung melemah, dia menutupi wajahnya dan tidak berani berbicara, hanya menatap Yun Xiao dengan kebencian. Tolong jangan salahkan saya, Tuan Muda Yun Xiao, anakku benar-benar tidak masuk akal, kata Suai Junwei dengan senyum minta maaf. Di rumah, kamu hanya akan mendapatkan beberapa tamparan jika kamu tidak tahu lebih baik, kata Yun Xiao, tetapi di luar, Anda akan kehilangan nyawa jika Anda tidak tahu lebih baik. Ya, Tuan Muda Yun Xiao benar, Suai Junwei dengan cepat menimpali dan memelototi Suai Minglang. Hari itu, aku mempercayakan Ziling ke perawatan Tuan Junwei karena aku mempercayaimu, kata Yun Xiao, apa yang saya lihat hari ini benar-benar mengecewakan saya harap ini terakhir kalinya, dan ini hanya akan menjadi yang terakhir kalinya. Suaranya sangat lembut, tetapi terdengar seperti lautan badai di telinga Marsekal Junwei, dia buru-buru berkata, aku berjanji, tidak akan ada waktu berikutnya. Itu bagus, kata Yun Xiao, jika ada waktu berikutnya, aku tidak akan menyia-nyiakan napasku untukmu. Marsekal Junwei buru-buru menundukkan kepalanya dan berkata, saya tidak berani. Tiba-tiba, dia merasa tekanan di tubuhnya berkurang, ketika dia melihat ke atas lagi, dia menemukan bahwa halaman kosong, dan Yun Xiao telah menghilang. Seluruh halaman sunyi, hanya Suai Minglang yang tersisa berdiri di sana, memegangi wajahnya dengan marah, sudut mulutnya masih sedikit sakit, jika tidak, semua yang baru saja terjadi akan sama tidak nyatanya dengan mimpi. Apakah kamu sudah pergi, Ying Luo? Marsekal Junwei bergumam pada dirinya sendiri, wajahnya pucat dan dia tidak bisa kembali sadar. Suai Minglang menutupi wajahnya dan berkata dengan marah, ayah biasanya pria yang sombong, dan tidak ada seorang pun di kota yang berani tidak mematuhi perintahnya, dia adalah tuan yang tangguh dari satu generasi, dan ini adalah wilayah kami di Long Valley City, mengapa kita harus takut pada Li Yun Xiao itu? Petik 2. Marsekal Junwei berbalik dan menatapnya dengan dingin, Yun Xiao benar, di rumah, Anda hanya akan mendapatkan beberapa tamparan jika Anda tidak tahu lebih baik, tetapi Anda mungkin akan kehilangan nyawa jika tidak. Keluarga Suai mampu menyatukan kota lembah panjang karena tuan muda dari keluarga Xin tidak masuk akal dan menyinggung perasaannya. Apa? Suai Minglang terkejut, meski begitu, keluarga Suai jauh dari keluarga Xin di masa lalu, apakah kita masih takut kepadanya? Petik 2. Wajah Marsekal Junwei menjadi gelap, dan dia berkata dengan marah, kamu kepala blok, tersesat dan pergi ke kultivasi tertutup. Jangan keluar sampai kamu memikirkannya matang. Suai Mingming berkata, lalu pernikahannya. Tunggu saja untuk menikahi Ziling, saya akan meminta seseorang untuk menarik wanita muda Du, kata Marsekal Junwei. Kalau begitu kita telah menyinggung keluarga Du. Suai Minglang terkejut. Menyinggung? Hehehe. Jika keluarga Du tahu bahwa Li Yun Xiao telah muncul, Marsekal Junwei mencibir, saya khawatir mereka tidak akan berani menikahkan putri mereka dengannya, tidak peduli seberapa berani mereka. Ayah, jangan terlalu memikirkan Li Yun Xiao, kata Suai Minglang dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya, Anda mungkin takut padanya, tetapi orang lain mungkin tidak. Tersesat. Pergi dan berkultivasi dalam pengasingan. Kekuatan Suai Jun bangkit dan dia menendang dengan kejam, langsung mengirim Suai Minglang terbang saat dia berkata dengan marah, pergi dan renungkan tindakanmu. Juga, jika kamu berani menggertak Ziling di masa depan, aku akan menjadi orang pertama yang membunuhmu. Kamu bisa mati, tapi jangan menyeret seluruh keluarga Suai ke dalam ini. Beberapa hari kemudian, keluarga Suai memutuskan pertunangan mengejutkan kedua kota,
dan bahkan seluruh wilayah timur. Untuk sementara waktu, semua kekuatan memusatkan perhatian mereka pada kota Lembah Panjang dan kota Naga Bumi. Merupakan penghinaan besar untuk memutuskan pertunangan di depan umum, tidak ada keluarga yang bisa menerimanya, belum lagi keluarga Du, penguasa kota Naga Bumi. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa kedua faksi pasti akan bertindak gegabah dan bahkan memicu pertempuran skala besar, kedua kota tetap damai, bahkan, mereka bahkan menjadi lebih dekat, menyebabkan semua orang sangat terkejut. Tidak lama kemudian, dua wanita dari keluarga Suai langsung menikah dengan keluarga Du seolah-olah itu semacam kompensasi. Pada saat ini, Yun Xiao dan dua lainnya telah tiba di kota Jiangyu, salah satu kota utama di wilayah barat, melalui susunan teleportasi domain. Kota Jiangyu, salah satu kota utama di perbatasan wilayah barat, dipenuhi kabut dan pakaian orang yang basah. Yun Xiao menatap langit, melalui lapisan kabut, matahari bersinar langsung ke matanya, dan itu sedikit menyilaukan. Apakah sudah waktunya untuk memadatkan esensi pohon primordial air utara lagi? Saya tidak menyangka legenda itu benar, kata Kyumuji. Dia melirik pakaiannya, ada butir-butir air sekecil keringat di atasnya, di bawah sinar matahari, mereka tampak hijau samar dan penuh vitalitas. Legenda apa? Chen Qianyu mengerutkan kening, dia juga merasakan kelanan kabut di langit, udara kering dan menindas dari sebelumnya benar-benar baru. Kota Jiangyu berada di perbatasan wilayah barat, kata Yun Xiao, lingkungan di sini sangat keras, dan dipenuhi dengan aura kematian sepanjang tahun, sulit bagi orang biasa untuk bertahan hidup di sini, dan bahkan prajurit biasa akan kehilangan vitalitas mereka jika mereka tinggal di sini terlalu lama. Ini sangat berbahaya. Jadi, bertahun-tahun yang lalu, seorang senior berbakat membentuk formasi transformasi 5 elemen yang hebat di bawah kota raksasa ini. Setiap hari, akan ada 2 jam untuk mengubah ki abu-abu yang mematikan menjadi esensi pohon primordial air utara, menjaga vitalitas orang-orang di kota. Ini memungkinkan kota Jiangye untuk terus eksis untuk waktu yang lama. Arai konversi 5 elemen yang hebat. Chen Yuyu bertanya dengan heran, ini juga berhasil. Kelima elemen saling memperkuat dan saling melawan, jadi tidak ada yang aneh tentang mereka beralih satu sama lain, kata Kyumuji sinis, selama ada cukup batu primordial untuk menggerakkan formasi. Chen Yuyu tiba-tiba menyadari dan berkata, pantas saja dia mengambil begitu banyak batu vitalitas dari kami ketika kami memasuki kota barusan. Jika Tuan Muda Yun tidak menghentikanku, aku khawatir aku akan berubah menjadi bermusuhan di tempat. Pajak yang sangat tinggi adalah sumber energi utama untuk mempertahankan pengoperasian susunan, kata Yun Xiao. Energi yang dikonsumsi untuk setiap transformasi 5 elemen sangat mencengangkan, jauh melampaui imajinasi orang biasa. Karena lingkungannya sangat buruk dan dekat perbatasan, mengapa ada begitu banyak orang yang tinggal di sini? Dan saya melihat banyak seniman bela diri datang dalam kelompok, dan mereka semua terlihat sangat galak. Alis Kyumuji berkerut dan dia mengungkapkan ekspresi tidak sabar. Apakah orang-orang di wilayah suci semua begitu bodoh? Benar-benar di bawah saya untuk bersamamu, tersesat. Kamu pengecut. Kyumuji, jangan lupakan identitasmu. Chen Ziyu berkata dengan marah, kamu adalah penjahat yang dicari di lautan formasi jiwa. Bisakah Anda bersama Tuan Muda Yun? Aku akan menjatuhkanmu sekarang. Hehe, ayolah. Tatapan aneh melintas di mata Kyumuji, dia menjulurkan lidah scarletnya dan menjilat bibirnya, matanya yang dingin seperti binatang buas yang berbahaya saat dia menatap Chen Yuyu. Hati Chen Yuyu bergetar, dia sangat takut dengan penampilannya yang aneh. Dia mengangkat kepalanya dengan wajah muram, energi unsur perlahan berubah menjadi awan bintang di telapak tangannya, dan auranya berangsur-angsur menyebar. Pak, Yun Xiao meraih lengannya dan menekannya sambil berkata, jangan main-main, jangan lupa tujuan datang ke sini. Chen Qianyu mengerutkan kening dan menyebarkan energi esensi di tangannya, dia mendengus dingin dan berkata, Kyumuji, setelah masalah ini selesai, aku pasti akan memberimu pelajaran. Haha. Yang bodoh tidak takut. Kyumuji mencibir dengan jijik, tidak repot-repot menyembunyikan penghinaan di wajahnya. Wajah Chen Yuyu pucat karena marah, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Jangan berdebat dengannya, kata Yun Xiao, Anda sudah menjadi penguasa bela diri bintang 9 puncak, mengapa Anda masih begitu naif? Petik 2.
Chen Qianyu tercengang, dan perasaan aneh muncul di hatinya. Dia telah diberi pelajaran oleh seorang pemuda, yang lebih aneh lagi adalah dia tidak merasa tidak nyaman setelah diberi pelajaran. Kamu bukan seorang alkemis, Yun Xiao melanjutkan, itu sebabnya Anda tidak tahu banyak tentang Riverbank City. Ini adalah satu-satunya cara menuju surga Wufa, dan surga Wufa kaya akan bahan alkimia yang sangat penting, mutiara Kaisar Bumi. Kaisar Bumi mutiara sebenarnya dari surga Wufa. Chen Yuyu bertanya dengan heran. Dia telah mengikuti Yuan Gaohan sepanjang tahun, jadi dia telah mendengar tentang semua jenis bahan alkimia. Kaisar Bumi Mutiara adalah mutiara tipe bumi yang mengumpulkan kekuatan bumi, itu memiliki berbagai kegunaan, dan perbedaan levelnya sangat besar, bisa jadi murah, tidak berharga, dan mahal, bernilai ribuan emas. Kuncinya adalah bahwa penggunaan dan konsumsi item ini sangat besar, terutama saat menyempurnakan senjata tingkat mendalam skala besar seperti kapal perang dan hal-hal lainnya, permintaan itu sangat mengejutkan. Ya, kata Yun Xiao, lingkungan Wutian yang keras membuat seniman bela diri biasa tidak mungkin tinggal lama, jadi harus ada zona penyangga, yaitu kota Jiangye. Saya mengerti, kesadaran muncul pada Chen Yuyu, jadi kelompok seniman bela diri ini adalah tim yang secara khusus mencari Kaisar Bumi Paro. Hanya saja perbedaan kekuatannya terlalu besar. Lakukan pekerjaan sebanyak yang kamu bisa, kata Yun Xiao sambil tersenyum, saya akan melakukan pekerjaan sebanyak yang saya bisa. Mereka yang sedikit lebih lemah akan tetap berada di pinggiran, sedangkan mereka yang lebih kuat bisa langsung memasuki area dalam. Selain itu, lingkungan Wutian sangat cocok untuk berkultivasi oleh seniman bela diri tipe bumi, dan ada banyak seniman bela diri nakal yang hidup dalam pengasingan. Secara keseluruhan, meskipun tempat ini berbahaya, itu masih tempat yang bagus dengan feng shui yang bagus. Bersambung.